Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami lagi untuk belajar firman-Mu. Hamba ingin membawakan tentang resolusi konflik, 9 prinsip, di mana adalah ini 3 prinsip terakhir. Tuhan Yesus, ajarkan kami, biarkanlah pengajaran ini berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini adalah bagian terakhir dari seri resolusi konflik, ya. Di mana yang pertama, dasar dari kita untuk resolusi konflik, kita harus kesepakatan bersama untuk memilih waktu yang tepat, dan waktu yang tidak tepat adalah ketika kita lapar, ketika kita marah, ketika kita capek, dan ketika kita lonely, ya. Dan untuk bisa menyelesaikan sesuatu, kita tetap di dalam satu problem, di dalam satu waktu, dan tetaplah kita menggunakan kata saya, bukan kamu, ya. Prinsip keempat, kita serang masalahnya, bukan karakter orangnya. Kita belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan gunakan kata saya minta maaf. Oke, saudara, yang bagian 7 sekarang kita akan belajar adalah membalas. Yang ke-9 adalah ingat kita harus mengampuni seperti Kristus mengampuni. Kita langsung aja pada prinsip yang ke-7. Saudara, prinsip ke-7 adalah membalas dengan berkat, bukan dengan hinaan. Dan disinilah kita memiliki batu berkat kita. Saudaraku, mendengar kata berkat saja sudah bisa membawa kedamaian. Dan ketika saya mengucapkan kata hinaan, itu akan membawa emosi dan tidak damai. Bagaimana caranya kita menanggapi anak-anak? Selalu ada kesempatan untuk mengatakan apa yang kita tidak sukai tentang pasangan kita. Dan itu bisa terkesan sebagai penghinaan, bukan berkat. Tetapi sekali lagi saudara, Alkitab selalu memanggil kita untuk membawa berkat. 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Apakah berkat dan hinaan itu berarti menjaga lidah dari yang jahat dan bibir dari yang menipu, menjauh yang jahat? Nah, memberi berkat itu arti menyingkir, itu berarti menolak untuk membalas, saudara. Dan ingat, dibutuhkan segalanya di dalam diri seseorang untuk tidak membalas dendam jika mereka terluka. Ya, ini sudah mulai saya terapkan di rumah saya, saudara. Ya. 来看，这是第7到第9的。第7条的原则是回馈祝福，而非附录，只就是我们所得到的祝福。我的朋友仅仅听到祝福这个词就能带来平安，而当我说出附录的话时，也会引发情绪波动，那可就不是平安了。看看他是如何回应孩子的。我们总有机会说出一些我们不喜欢配偶的地方，而这些话听起来更像是负辱，而不是祝福。但圣经再次呼召我们成为祝福。在彼得前书3章10到11节这样说：因为经上说，人若爱生命，愿享美福，是要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。祝福和责备是否意味着要谨言慎行，远离邪恶？的确，给予祝福意味着远离，意味着拒绝报复。记住，一个人如果受到伤害，
要克制住报复的冲动，需要付出巨大的努力。我已经开始在我家里实践这一点了。 Anda juga bisa mempraktekannya di rumah. Mungkin seorang pasangan sedang di rumah menyiapkan makan malam. Katakanlah itu sang istri. Suaminya pulang dan mengalami hari yang berat di tempat kerja. Dia masuk melalui pintu. Lakukanlah dengan memulai kembali sesuatu yang manis, ya, dijemput atau gimana. Dan jika ada kedewasaan emosional untuk mendengarkan pasangan Anda, orang tersebut dapat membumi, tetap rendah hati. Maka sang suami dan istri sebenarnya bisa mundur sejenak dari ego. Anda akan merasakan perbedaannya. Seketika ada sikap memberi berkat, walaupun bukan dengan kata-kata, mungkin dengan perlakuan. Tidak ada penghinaan sejak dia masuk. Sekarang dengan kemampuan ini, Anda juga tetap bisa berada dalam berkat. Ingatlah bahwa mungkin ada kebutuhan untuk meminta pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, dan ini sangat penting. Itu berarti menghormati Tuhan. Itu berarti bertanya kepada Tuhan bagaimana saya bisa memberkati. Itu bisa berupa kata-kata yang lembut. Saudara mungkin setelah udah dijemput masuk misal suami karena dia ingin makan sekarang, pikirannya bisa memiliki dua pilihan. Yang pertama bisa jadi saya akan memberitahu dia sekarang juga bahwa saya sangat kesal karena makan malam belum siap. Yang kedua bisa jadi saya memberitahu dia bahwa saya mencium aroma makanan dan saya tidak sabar untuk mencicipinya. Kita bisa melakukan dua hal. Wah, kenapa makanan belum siap? Atau wah, saya nggak sabar karena saya mencium aroma makanan. Manakah yang Anda pilih? Jika Anda bukan pembajak amigdala yang langsung marah kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai Anda, maka Anda akan mempunyai otak rasional untuk memilih mana yang lebih baik. Ya, mendingan kita ngomong bahwa saya udah mencium aroma makanan dan saya tidak sabar untuk mencicipinya, itu akan lebih baik ya. 我们来看以祝福的回应，而非以侮辱回应。你可以立刻在家练习这个方法。假设一对夫妻正在家准备晚餐，比如妻子在做，丈夫下班回家，可能工作了一整天很累，他走进家门，不妨用温柔的话语开启一段温馨的时光。如果夫妻双方都足够成熟，能够倾听彼此的心声，并且保持平和的心态，那么他们就能暂时放下自我。你会感受到其中的不同，瞬间，对方会流露出祝福的心态。从他或者是太太进门的那一刻起，就不会有丝毫轻蔑。有了这种能力，你就能一直保持这份祝福。记住，有时需要寻求神的帮助，圣灵的力量至关重要。这意味着荣耀神，这意味着向神祷告，我该如何祝福？可以用温柔的话语，因为他现在想吃饭，他或者是就是丈夫或者是太太，可能会有两种选择。第一种可能是我要立刻告诉他，我很生气，晚餐还没有做好。第二种可能是我会告诉他，我闻到了食物的香味，迫不及待想尝尝。你选择哪一个？如果你不是那种受信任、太控制的人，你就能理性的做出选择。 Dan prinsip ke-8 adalah doa. Nah, ini penting sekali. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah ingin mengirimkan perlindungan bagi pernikahan Anda. Dan perlindungan ini dapat terwujud melalui campur tangan khusus dari bala tentara Allah. Silakan merujuk ayat-ayat Alkitab berikut untuk membantu Anda.
Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, dengan rencana pertempuran yang telah disusun dan pengetahuan tentang perlindungan dari Allah, pasangan kini dapat melanjutkan interaksi yang konstruktif, memberikan kehidupan bahkan di tengah konflik. Tentu saja maksudnya adalah doa yang dengan sikap yang benar, saudara. Mulailah dengan beberapa ayat Alkitab yang relevan yang dapat mendukung hal ini, karena ketahuilah bahwa Tuhan Allah ingin mengirimkan perlindungan bagi pernikahan Anda. Sebenarnya ada satu pasal ayat yang bagus, yaitu Mazmur 91, saudara. Tapi jangan dijadiin jimat ya, saudara. Tetapi dengan pola seperti ini ya. Mazmur 91 ini tentang kuasa ayat ini dalam pernikahan. Siapapun yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi akan beristirahat dalam naungan yang maha kuasa. 来看一把的原则就是祷告。要知道，上帝渴望保护你的婚姻，而这种保护可以通过上帝军队的特别干预来实现。请参考以下圣经，寻求帮助。在腓立比书4章6节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。当然，关键以正确的态度祷告，首先要读一些相关的经文，然后经文来支持你的祷告。要知道，上帝想要保护你的婚姻。下一节的经文就是在诗篇91篇，讲述了这经文在婚姻中的力量。住在至高者荫下的，必住在全能者的荫下。Kita bacakan ya, Mazmur 91. Kita bayangkan bagaimana kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk menjaga kita. Saya akan tulis semuanya, nggak apa-apa, kita baca aja. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 我们来读这个诗篇，第91篇就是第8的原则祷告。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的枝旁底下。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是百日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人不倒在你旁边，10000人不倒在你右边，只灾切不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。 Kita lanjutkan ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 我们继续读下去，在诗篇91篇第9到16节。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和回石的身上，见大少壮狮子和大石。神说：“因为他专心爱我，我就要大救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要大救他，使他尊贵。我要使他足享长寿。” 将我的救恩显明给他。Oke, saudara, kira-kira contoh doanya seperti itu. Kita masuk ke langkah terakhir, langkah 9, dan yang paling mendasar, yang paling penting adalah pengampunan. Soal pengampunan adalah langkah akhir yang mendasar dalam hal penyelesaian konflik. Langkah ini memiliki banyak aspek dan lapisan. Kita silakan rujuk pada ayat-ayat Alkitab di bawah ini untuk membantu Anda. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kolose 3 ayat 12-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 第9的原则就是宽恕。 就是饶恕的意思。宽恕是解决冲突的根本性最终步骤。这一步骤包含许多方面的层次，请参考以下圣经的经文，在以弗所书4章32节，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。 在马太福音6章14节，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。15节，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。在哥罗西书3章12节这样说，所以你们竟是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯。 恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎么样饶恕了你们，你们也要怎么样饶恕人。
在这一切之外，要存着爱心，爱心就是连了全德的，又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。Saudara, jika setiap orang menaati nasihat Paulus seperti 3 ayat di atas, pernikahan kita akan sangat harmonis dan diberkati. Dan kita tidak akan pernah membutuhkan pengampunan. Kebenaran sederhana, pasangan suami istri melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan dan mengabaikan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Dalam pernikahan, masalah normal terjadi karena pasangan tidak pernah berkomunikasi secara sempurna, menyelesaikan semua perselisihan dengan harmonis, atau mencapai kedekatan emosional yang ideal. Hubungan pernikahan akan lebih sehat jika pasangan Kristen memahami bahwa pengampunan dosa adalah berkat yang melimpah dan anugerah sejati yang dapat mereka berikan satu dengan lainnya. Tentang luka serius. Luka paling merusak sering diderita pernikahan datang dalam konteks apa yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi hati seseorang. Kenapa antara suami istri itu luka terdalam itu terjadi? Karena itu seharusnya menjadi tempat teraman bagi hati seseorang. Jadi di samping hubungan kita dengan Tuhan, yaitu yang paling aman adalah dengan pasangan kita. Inilah ironi tragis dari disakiti oleh atau menyakiti orang-orang yang paling dicintai. 第9的原则，宽恕。如果每个人都听从保罗的劝告，我们的婚姻将会无比的和谐美满。我们也永远不需要彼此饶恕。很简单的真理就是，夫妻会做不该做的事，也会忽略该做的事。婚姻中的问题是正常的，因为夫妻永远无法做到完美沟通，无法和谐地解决所有分歧，也无法达到理想的亲密程度。如果基督徒夫妻明白罪得赦免是一份丰盛的祝福，是他们可以彼此给予的真正礼物，那么他们的婚姻关系将会更加祝福。严重的创伤，就是婚姻中所伤人的创伤，往往发生在本应是我们心灵最安全的地方，除了与上帝的关系之外的配偶身上，这就是悲剧性的讽刺。我们被自己最爱的人伤害，也伤害了自己最爱的人。 Analogi berantai, saudara. Pelanggaran terhadap kita menyebabkan kita terluka. Kita terikat pada pelaku oleh kepahitan yang kita pendam dalam hati. Kepahitan itu sebenarnya memperparah luka yang kita rasakan. Perpisahan sementara tidak dapat mematahkan ikatan ini. Hanya pengampunan dapat melakukannya. Orang yang tersinggung kemudian menyerahkan pelanggaran, luka, kepahitan dan si pelaku kepada Tuhan dan kehendak yang sempurna bagi orang tersebut, maka dengan pengampunan rantai itu kemudian akan terlepas. Dan pengampunan juga sebagai maintenance hubungan. Hubungan dapat di-maintain setiap hari dengan baik, itu juga dilakukan dengan pengampunan. Jangan dipandang sebagai kejadian satu kali pengampunan. Mengampuni dan memaafkan harus terus berlanjut sepanjang hubungan untuk memperbaiki kerusakan yang dapat menyebabkan kehancuran permanen. Ujian untuk pernikahan sehat didasarkan pada kemampuan dalam perwujudan pertobatan, permintaan maaf, dan pengampunan secara teratur. Ketika kesalahan atau dosa tidak disembuhkan dengan permintaan maaf atau pengampunan dengan segera, pasangan hatinya akan segera menjauh, mengalami kerusakan hubungan, dan mungkin berada di dalam bahaya perpisahan. Jadi pengampunan penting. Kapan harus dilakukan? Setiap hari, saudara. 是宽恕连锁的比例。
他人对我们的冒犯会让我们感到痛苦，我们因内心的苦度，而与冒犯者紧紧相连。这种苦度实际上会加剧我们所感受到的伤害。仅仅分开无法打破这种束缚，唯有宽恕才能做到被冒犯的人将冒犯、伤害、苦毒以及冒犯者都交托给上帝，并接受他对自己的完美旨意所连，由此断裂。宽恕作为维系关系的手段，就是宽恕并非一次性的事件，它贯穿于整个关系之中，以修复可能导致永久性破裂的伤害。衡量一段健康婚姻的试金石在于能否定期的悔改、道歉和宽恕。如果错误和罪过没有得到及时的道歉和宽恕来化解，伴侣之间就会渐行渐远，关系受损，甚至可能面临分居的危险。Kita mari tutup dengan doa atas 3 pelajaran terakhir ini. Tuhan Yesus, kasihanilah aku, ampunilah aku atas cara-caraku menyakitimu, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan, atau melalui hal-hal yang telah kulakukan dan yang tak kulakukan. Bahkan ketika aku memohon belas kasih-Mu, Engkau membantuku untuk berbelas kasih kepada mereka yang bersalah kepadaku. Membantuku untuk melepaskan keinginan untuk membalas dendam agar dapat dengan murah hati mengulurkan tangan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus, sadarkanlah aku atas cara-caraku melukai orang lain dan bantulah aku mencari rekonsiliasi dengan mereka, bukan besok atau minggu depan tetapi hari ini. Agar mereka dan aku dapat terbebas Tuhan Yesus. Kasihanilah aku dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dan dengan doa dan pengampunan-Mu, pasangan ini tidak lagi berkonflik. Mereka gembira, mereka bahagia, dan mereka terbebas. Terima kasih karena telah belajar dalam kelas resolusi konflik ini dan bersedia memberikan pengampunan dalam pernikahanmu. 我们以祷告来结束呀，让我们以祷告结束。主耶稣，求你怜悯我，宽恕我所有伤害过你的地方，无论是思想、言语、行为，还是我做过和没有做过的事。当我祈求你的怜悯时，求你帮助我怜悯那些得罪我的人，帮助我放下复仇的念头，好让我能够慷慨地帮助他人。最后，主啊，求你让我看到我伤害过别人的地方，帮助我寻求与他们和好，不是明天或下周，而是今天。愿他们和我都能获得自由。主啊，求你怜悯我。奉主耶稣的名祷告，阿们。因着你的祷告和饶恕，这对夫妇不再有冲突，他们喜乐、幸福，并且获得了自由。感谢你参加这次冲突解决课程，并愿意将饶恕延伸到你的婚姻中。阿们。